Teman-teman pernah denger nggak latihan A-skips dan B-skips untuk pelari? Apalagi sih tuh? Kita bahas yuk! Welcome to Fit with Mel, teman-teman. Selama ini kalau pelari, rutinitas yang dilakukan apa aja coba? Mulai dari long run, easy run, terus tempo run, terus latihan interval, itu terus ya. Sama satu lagi strength training, latihan penguatan otot buat pelari. Tapi ada juga nih drills yang harus teman-teman lakukan. Selain ABC drills, rupanya ada juga nih yang namanya A-skips dan B-skips. Apaan sih tuh? Nah, A-skips dan B-skips adalah latihan yang bisa kita lakukan ketika kita mau memulai speedworks-nya kita. Speedworks apa lagi tuh, Kak Mel? Oke. Speedworks itu adalah latihan kecepatan. Contoh dari speedworks misalnya latihan interval ya. Contohnya 400 meter dikali 5, 400 meter dikali 10, 1200 meter dikali 5, dan seterusnya. Itu contoh-contoh dari latihan kecepatan. Atau temporan misalnya. Temporan seperti apa lagi? Aku udah pernah jelasin juga sebenarnya. Aku punya videonya juga buat kamu, udah aku bikin. Tapi sedikit ya mengulang. Temporan itu adalah latihan yang kita lakukan dalam jangka waktu tertentu dan dalam kecepatan yang segitu aja. Contoh, kamu pengen lari 10 km dalam waktu 50 menit. Jadi kamu usahain tuh selama 10 km itu pace-nya kamu atau kecepatannya kamu selalu berada di kecepatan yang sama. Nggak boleh turun. Itu namanya tempo training. Nah, direkomendasikan kalau sebelum kita melakukan latihan speedworks gitu ya, kita harus latihan dulu A-skips dan B-skips. Jadi urutannya gini. Pertama, kita harus dynamic warming up dulu ya. Ini udah pasti harus dilakukan. Terus kita lakukan yang namanya A-skips dan B-skips. Lalu kita lakukan stride atau buka kakinya lebar, terus agak cepat larinya. Itu untuk bisa melatih paru-paru kita, melatih otot kita, melatih tubuh kita untuk siap masuk ke dalam program intinya kita. Setelah program inti selesai, jangan sampai dilupain yang namanya cooling down. Nah, itu urutan yang paling ideal teman-teman. Nah, sekarang kita ngomongin soal A-skips dan B-skips-nya. Kenapa sih kita mesti lakukan itu? Oke, jadi A-skips dan B-skips ini membantu kaki kita untuk menjadi lebih efisien. Efisien tuh artinya apa sih? Nih, misalnya untuk gerakan A-skips, kita akan dilatih untuk memperpendek durasi push off-nya kita, durasi landing-nya kita. Nanti akan aku contohin ya, biar kamu bisa ikutan juga. Jadi ketika kaki menyentuh tanah, dia akan cepat mengangkat dan itu efisien untuk kita pelari. Jadi nggak buang waktu. Karena kalau misalnya teman-teman pelari ingin mengejar waktu ya, punya target waktu finish, ini harus diperhatikan karena membantu sekali yang pasti. Nah, itu untuk yang A-skips. Kalau untuk B-skips, kenapa kita harus melakukannya? Nah, B-skips ini berbeda nih sama A-skips walaupun gerakan dasarnya sama. Nah, tapi B-skips akan fokus kepada gerakan hamstringnya kita ya. Jadi kalau A-skips itu untuk melatih durasinya, kalau B-skips itu untuk melatih stride-nya, untuk melatih extend-nya kaki kita, langkahnya kita, jadi formnya bagus gitu. Nah, nanti yang akan banyak bekerja saat kita A-skips dan B-skips adalah bagian hip flexor ya, atau mungkin teman-teman lebih gampang kalau menyebutnya di bagian selangka ya. Itu kan yang banyak bekerja ketika kita berlari. Dan tentunya di bagian hamstring saat B-skip, saat kita mengextend kakinya kita. Gimana kalau aku langsung aja peragain untuk kamu supaya kamu bisa dapat gambarannya ya? Oke, sekarang kita akan coba gerakan yang pertama yaitu A-skips. Nah, A-skips ini kalau kamu belum pernah melakukannya, kamu bisa mencobanya dari A-march dulu. A-march itu apa sih? A-march itu dari jalan dulu teman-teman. Jadi yang harus kamu lakukan adalah angkat lututmu bergantian, perlahan-lahan saja dulu. Lalu jangan lupa untuk dijaga posturnya agar tetap tall and nice. Jangan terlalu bungkuk ke depan, jangan juga lean back ke belakang ya. Terus jangan lupa ayunan lengannya juga harus mengikuti. Dan diingat ya, opposite. Jadi kalau kamu mengangkat kaki kanan,
lengan yang diayun adalah yang kiri. Kalau kamu mengangkat kaki kiri, lengan yang diayun adalah yang kanan. Jadi bergantian ya. Setelah kamu menguasai E-march dengan baik, baru deh kita mulai escape-nya. Nah, escape ini memang sedikit challenging karena kita akan mengangkat bagian lutut, tapi ingat ya, bagian telapak kakinya kamu harus dalam keadaan flex, bukan point. Nah, angkat yang tinggi tapi tidak usah terlalu tinggi, lalu tetap dengan ayunan lengan yang sama seperti tadi E-march. Bahu tetap rileks, kita maju ke depan, atur nafas dengan baik, lalu berdirinya juga ya, sikap posisi badannya harus tegak, tall and nice, tidak boleh terlalu lean forward, tidak boleh juga terlalu ke belakang. Atur nafas dengan baik. Ya, satu lagi. Selama escape ini, kamu harus mendarat pada bagian bola-bola kaki ya, teman-teman ya. Nah, untuk escape ini, lakukan selama kurang lebih 30 detik, teman-teman. Atau kalau kamu tidak mau menghitung secara waktu, boleh hitung jarak juga, misalnya 30-50 meter. Lakukan ini 3-4 kali seminggu sebelum kamu melakukan speed works atau sebelum kamu melakukan easy run. Oke, yang kedua, yaitu B-skips. Kalau tadi escapes, kita bisa memulai dengan E-march dulu, dengan jalan dulu, supaya kamu lebih gampang melakukannya. Sekarang kita lakukan B-skips dengan B-march dulu nih, teman-teman. Jadi inti gerakannya sebenarnya sama dengan escapes. Jadi kamu angkat lututnya dengan ayunan lengan yang sama seperti escapes tadi, tapi sekarang bagian kaki kamu di-extend ke depan atau dijulurkan ke depan. Tapi bukan menendang ya teman-teman, ini beda nih sama gerakan tendangan. Ini jadi di-extend. Nah, ketika meng-extend, rasakan hamstring kamu atau paha bagian belakang kamu bekerja dalam posisi ini. Lalu setelah kamu extend, segera daratkan kakimu. Jangan sampai ketika mendarat terlalu lama di bawah ya teman-teman ya. Angkat lagi kaki sebelahnya untuk melakukan gerakan yang sama, bergantian. Nah, setelah kamu menguasai B-march, setelah mudah rasanya, kamu bisa mulai nih B-skips-nya. Nah, sama seperti escapes tadi, mulainya perlahan-lahan saja, dengan posturnya tetap tegak, tidak boleh terlalu lean back, tapi di sini kamu boleh sedikit lean forward. Nah, kamu angkat kaki kamu seperti escapes, lalu kamu extend ke depan, bergantian kanan dan kiri, tetap posturnya harus dijaga, core-nya juga dikunci, lalu lengan kamu juga jangan lupa untuk diayun berlawanan. Ingat, shoulder-nya harus relax, gerakan lengan harus sama seperti ketika kamu berlari, karena kita sedang melatih drills untuk berlari ya, jadi tetap harus diperhatikan ayunan lengannya. Durasi dari latihan B-skips ini pun sama teman-teman seperti latihan escapes, yaitu sekitar 30 detik. Kamu bisa progresif kok, kalau misalnya sudah lebih terlatih, kamu bisa nambahin nih, kira-kira menjadi 60 detik atau 1 menit. Nah, kalau mau hitungan jarak juga sama, 30-50 meter. Dan jangan lupa lakukan ini secara rutin 3-4 kali dalam seminggu sebelum kamu melakukan latihan kecepatan ya, atau bisa juga sebelum kamu melakukan easy run. Jadi sekarang kamu udah tahu ya escapes dan B-skips. Jadi kalau misalnya nih kamu biasanya latihan lari sebelumnya cuman dynamic warm up aja, sekarang kamu bisa tambahin escapes dan B-skips. Jadi kamu bisa kelihatannya kayak pelari banget gitu, kayak keren banget gitu. Tapi bukan cuma sekedar keren, kamu sekarang juga udah tahu fungsinya untuk apa. Kalau kamu sempat ngeliat videoku yang dulu nih mengenai ABC drills, mungkin kamu jadi bertanya-tanya nih, bedanya apa sih ABC drills dengan escapes dan B-skips ini? Oke, kalau ABC drills adalah drill lari secara keseluruhan. Kalau dari singkatannya agility, balance, coordinations ya. Jadi secara gambaran besarnya latihan itu yang harus dilakukan oleh pelari. Tapi kalau escapes dan B-skips itu spesifik teman-teman. Seperti yang tadi aku udah sampaikan, kalau escapes itu secara spesifik melatih efisiensinya kita, melatih durasinya kita saat kita mendarat, melatih hip flexornya kita secara spesifik. Begitu juga dengan B-skips. B-skips melatih extendnya kaki kita, melatih form kita, melatih stride-nya kita, sehingga form larinya kita jadi keren, kekuatan kakinya kita jadi bertambah, dan larinya jadi semakin efisien. Nah, kalau kamu suka banget sama videoku yang ini, tolong dikasih likes yang banyak, terus disebarin ke teman-teman komunitasnya kamu, ke teman-teman kamu yang baru mulai lari juga, supaya semuanya jadi tambah pinter. Dan yang pasti, kalau kamu sayang sama aku, tolong ya di-subscribe YouTube channelnya aku ya, biar aku makin semangat nih. Makasih udah nonton ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Sugar rush.